Sejak kita mengambil langkah pertama keluar dari subprimordial, umat manusia telah lama melihat ke langit malam dan bermimpi di antara bintang-bintang. Luar angkasa adalah seperti yang telah dikatakan perbatasan terakhir. Kekosongan yang luas dan bertinta itu dengan segala bahayanya masih menyimpan rasa heran dan memanggil kita untuk menjelajah dan mengeksplorasi kosmos. Misi paling awal dari perlombaan luar angkasa selama tahun 50-an dan 60-an menunjukkan kepada orang-orang di bumi bahwa meskipun tidak mudah, impian untuk mencapai perjalanan ruang angkasa adalah mungkin, dan mimpi itu, kemauan untuk mengejarnya adalah semua yang benar-benar kamu butuhkan untuk sampai ke sana. Nah, itu ditambah beberapa teman dan mikrolet Volkswagen. Bagi William, mimpi berpergian jauh dari bumi dan naik ke langit berbintang itu tak terhindarkan. Pada usia 21, dia adalah seorang pria seperti banyak orang lain yang tumbuh di tahun 50-an. Teman-teman dan keluarganya semua menganggapnya sebagai sedikit hippie yang mendalami banyak tipe kontra budaya hip. William bahkan telah mencoba-coba beberapa kelompok agama alternatif juga, terutama praktik seperti tindakan meditasi transcendental, seperti ajaran Meher Baba, seorang pemimpin spiritual India yang mengaku sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Dengan kata lain, William akan menjadi hippie besar di tahun 60-an jika dia hidup cukup lama untuk itu. Bahkan sekarang, ide untuk melakukan perjalanan musim panas dengan sekelompok kecil teman dekat bukanlah hal yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Dan itulah hampir persis apa yang ada dalam pikiran William selama musim panas tahun 1958, tapi dengan beberapa perbedaan utama. Pertama, ini ditetapkan sebagai perjalanan satu arah, tanpa rencana untuk perjalanan pulang. Dan kenapa? Kamu dapat menebaknya. Itu karena William dan teman-temannya ingin mengejar keluar angkasa. Lebih khusus lagi, mereka ingin pergi keluar angkasa, meninggalkan dunia dan berlayar jauh keluar menuju cahaya tata surya yang bersinar. Pada bulan Maret, William membeli mikrolet baru, Volkswagen tipe 2 Sambabas, setelah mengumpulkan uang untuk uang muka dengan ketiga temannya, Jerry, Sam, dan Susan. Tanya siapapun saat ini untuk membayangkan minivan jadul dan mereka mungkin akan mendeskripsikan jenis bis yang persis sama. Apa yang mendorong mereka untuk membeli bis dengan harapan bisa bepergian keluar dunia di dalamnya? Ya, ketiganya baru-baru ini dikucilkan dari gereja kelima, agama zaman baru yang sangat rahasia. Anggota gereja The 50s, semuanya tentang konformitas dan kontrol. Kamu mungkin ingat orang-orang eksentrik ini dari video kami di SCP-3512, semakin kamu tahu. Tapi niat William untuk bepergian keluar angkasa tampaknya bertentangan dengan keyakinan gereja kelima. Kemungkinan besar karena semangat bebasnya menentang kelompok yang dua hobi utamanya terobsesi dengan pola dan pengendalian pikiran. Pria muda itu percaya ada keajaiban di atas sana, di antara bintang-bintang, dan menolak bekerja dari jam 9 sampai 5 yang membosankan menunggu keajaiban itu turun ke bumi. Maka dengan bantuan Jerry dia mulai bekerja memodifikasi bis. Surga ada di atas sana dan menurut William, surga sedang menunggu para malaikatnya. Butuh waktu sekitar 2 bulan tapi Jerry berhasil. Kompartemen mesin dan kabin mikrolet sekarang kedap udara dengan bagian dekat pintu belakang diubah menjadi airlock. Jendela diganti dengan akrilik anti pecah, bagian luar dibuat untuk menahan puing-puing luar angkasa. Tangki bensin telah diganti dengan teknologi beberapa dekade sesudahnya, tapi roda kemudi, perpindahan gigi, rem tangan, dan pedal berfungsi sama persis. Sekali melihat panel luar mikrolet akan memberitahumu apa itu dan kemana arahnya, kata Star Mobile, dicat semprot di satu sisi dan di sisi lain Alpha Centauri Orbus. Tanggal 4 Juli datang dan Star Mobile mereka terbang. William yang membuat catatan harian perjalanan mereka menyebut dirinya dan teman-temannya sebagai satu-satunya 4 orang di alam semesta yang benar-benar bebas, meluncur ke atas dengan kecepatan 82 mil per jam tanpa ada polisi yang menghentikan mereka. Tidak lagi dibatasi oleh kehidupan duniawi di bumi, kelompok itu melakukan perjalanan lebih tinggi dengan mikrolet mereka. Rencana mereka adalah melakukan perjalanan langsung ke Alpha Centauri, bintang dan sistem planet terdekat dengan tata surya kita. Memikirkan perjalanan mereka hanya akan berlangsung selama beberapa minggu, William dan teman-temannya mengucapkan selamat tinggal pada bumi. Bis memiliki semua yang mungkin dibutuhkan oleh para pelancong intergalaksi ini, mulai dari kasur gulung dan bantal untuk tidur hingga makanan kering yang cukup untuk memberi mereka berempat makan selama 3 bulan penuh di luar angkasa. Bahkan ada ruang di dalam mikrolet untuk kucing Susan, Billy, serta semua kenyamanan rumah. William dan teman-temannya mengemas bongo, gitar, dan banyak buku. Tapi perjalanan ini bukan hanya sebuah perjalanan tanpa tujuan ke alam semesta. Kelompok pemberani memiliki cukup persediaan dan ambisi yang cukup untuk mendirikan koloni manusia pertama di luar dunia. Mereka telah mengemas bank benih berisi ratusan, mungkin ribuan, berbagai benih dari sejumlah tanaman domestik umum dari bumi. Selain itu, bahkan ada sel telur beku hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, serta hewan-hewan ternak seperti sapi dan babi. Embrio-embrio ini semuanya siap untuk dicairkan dan dibiarkan tumbuh begitu geng ini mencapai tujuan mereka. Namun tidak butuh waktu lama untuk masalah mulai muncul. Pertama, kelompok itu dengan cepat kehabisan minuman dalam 5 hari pertama meninggalkan bumi. Semangat secara alami mengendur karena tidak adanya minuman. Tapi William mencoba untuk tetap optimis, berharap untuk menanam barley dan membuat minuman racikan sendiri begitu mereka tiba di Alpha Centauri. Tapi sementara kurangnya bir putih dan bir keras adalah ketidaknyamanan, ada yang lebih buruk di Cakrawala. Selama grup bernyanyi bersama, sesuatu bertabrakan dengan Star Mobile. Tentu
saja semua yang ada di dalam terguncang dan Jerry yang menenangkan semua orang, menyatakan bahwa itu mungkin hanya debu atau puing-puing luar angkasa. Dia memilih untuk melihat keluar dan melihat apakah ada kerusakan pada mikroled. Mengenakan pakaian luar angkasa buatan sendiri, Jerry pergi melalui airlock di bagian belakang bis dan memeriksa, menemukan bahwa tidak ada kerusakan signifikan yang terjadi. Tapi saat dia hendak kembali ke dalam, sesuatu menghantam Star Mobile lagi. Kekuatan itu menyebabkan Jerry kehilangan cengkeramannya, mengirimnya melayang ke luar angkasa. William adalah satu-satunya yang mengemudikan bis tapi tidak pernah belajar mengemudi. Akhirnya, dia bisa membalikkan sambabas, tapi sudah terlambat. Jerry sudah mati, terombang-ambing dalam ruang hampa udara yang dingin. Kekalahan itu membuat kelompok ini kewalahan, tapi pukulan terburuk bagi Susan. Dia dan Jerry ingin segera menikah saat mereka tiba di Alpha Centauri. William bahkan telah memperoleh lisensi menteri sehingga dia bisa meresmikan pernikahan teman-temannya yang sekarang tidak akan pernah terjadi. 3 hari kemudian, Sam dan William terbangun dan menemukan Susan tewas di lantai bis. Kesedihan dan kesusahan sudah terlalu banyak untuknya. Menurut buku harian William, dia meninggal karena patah hati. Saat menyiapkan gitarnya dan memainkan Amazing Grace untuk teman keduanya yang sudah meninggal, William memperhatikan saat Sam membiarkan tubuh Susan melayang keluar dari airlock. Dia menulis dalam jurnalnya bahwa dia berharap dia akan menemukan Jerry di luar sana, di luar angkasa. Setidaknya mereka akan bersama. Sekarang sudah lebih dari 50 hari sejak Star Mobile meninggalkan batas aman planet bumi. Kelompok itu telah menderita 2 korban yang tragis dan memilukan, satu karena kecelakaan dan satu sebagai akibat dari yang pertama. Namun, William dan Sam yang selamat masih melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam kehampaan gelap di atas. Merencanakan jalur mereka ke Alpha Centauri sebaik mungkin melalui bagan bintang yang digambar tangan yang mereka bawa. Sejauh ini perjalanan mereka ke luar angkasa telah dimulai dengan janji dan optimisme, dan sekarang penuh dengan bahaya dan rintangan, dan ini masih jauh dari selesai. Perlahan, William mulai menyadari bahwa butuh waktu lebih lama untuk mencapai tujuan mereka daripada yang dia dan Jerry perkirakan sebelumnya. Alpha Centauri kira-kira 4,5 tahun cahaya dari bumi. Perlu diingat bahwa 1 tahun cahaya setara dengan kira-kira 6 triliun mil. William tidak yakin apakah mikroled itu berjalan ke arah yang salah atau apakah dia bahkan berhasil melewati ujung perjalanan. Grafik yang digambar Jerry tidak banyak membantu, dialah ahlinya. Orang yang merencanakan perjalanan dengan memodifikasi Volkswagen tipe 2 Sambabas untuk perjalanan luar angkasa. William keluar dari pikirannya meluncur melintasi galaksi dengan sedikit bantuan dari penumpangnya. Lebih buruk lagi, baik William maupun saya mulai merasa tidak enak badan. Bukan hanya mabuk perjalanan seperti yang kamu duga setelah menghabiskan perjalanan panjang dengan mikroled yang melintasi ruang angkasa, penyakit mereka bahkan tidak disebabkan oleh terjebak dalam ruang sempit untuk jangka waktu yang lama. Bercak-bercak mulai muncul di sekujur kulit mereka dan Sam mengalami kesulitan makan. Secara acak, bahkan gigi secara spontan jatuh dari mulutnya. Ini bukan gejala khas perjalanan ruang angkasa. Karena kekurangan vitamin C yang parah dalam makanan yang mereka kemas, mereka berdua menderita penyakit kudis. Sama seperti perjalanan ke Alpha Centauri yang mungkin menjadi bencana yang lebih besar, William terbangun untuk melihat sesuatu dari jendela mikroled. Sesuatu yang mungkin telah dia lihat ratusan kali dalam hidupnya, tapi melihatnya sekarang membuatnya ketakutan. Itu adalah bulan, seperti bulan bumi. Mereka hampir tidak dekat dengan Alpha Centauri, dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak akan pernah mencapai tujuan mereka pada jalur mereka saat ini karena kesalahan perhitungan mereka yang parah. William melakukan satu-satunya hal yang dia bisa. Dia menutup tirai sehingga Sam tidak bisa melihat seberapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Akhirnya, Millie merangkak ke di belakang sofa dan meninggal. Sementara itu, Sam tidak bisa lagi menahan makanannya. Menjelang akhir, dia hampir tidak bisa melihat atau bahkan duduk. Setiap kali dia bertanya kepada temannya apakah mereka sudah tiba, William akan memberitahunya bahwa mereka akan tiba di sana besok. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Sam. Akhirnya Sam meminta William untuk membacakan untuknya sebuah puisi karya Dylan Thomas berjudul And That Shall Have No Dominion. Dia sudah mati sebelum William selesai membaca. Sedih dan penuh penyesalan, William mendorong teman yang terakhir keluar dari airlock, menyadari bahwa tidak ada yang tersisa untuk mendorongnya keluar ketika dia akhirnya meninggal. Pikiran terakhir yang dia catat dalam buku hariannya muncul setelah 2 bulan penuh menghabiskan waktu terisolasi dan sendirian di luar angkasa sebelum kematian William. Hal terakhir yang dia tulis adalah bahwa bintang-bintang tampak begitu indah dengan latar belakang gelap alam semesta. Terlepas dari tragedi situasinya, sangat sedikit orang lain terutama dari zamannya yang akan benar-benar melihat mereka seperti ini. Hari ini bis itu masih melayang dengan tenang di luar angkasa, sekarang dikenal sebagai SCP-1958. Itu berada di orbit Mars. Sisa-sisa pengemudinya yang mengering masih duduk di belakang kemudi. William dan teman-temannya tidak pernah sampai ke Alpha Centauri. Bahkan mereka membutuhkan waktu hampir 4
40 juta tahun untuk mencapainya. Mereka tidak pernah melihat mimpi mereka berakhir seperti yang mereka rencanakan. Sebaliknya, William, Jerry, Sam, Susan, dan Millie, si kucing mati di antara bintang-bintang, mengemudikan bis ajaib mereka, Star Mobile mereka, ke tempat yang tidak diketahui. Bagi mereka, luar angkasa berbatas terakhir itu memiliki lebih banyak finalitas. Sekarang tonton bagaimana tidak membunuh SCP, SCP-1609, sisa-sisa kursi, dan SCP-701 tragedi raja yang digantung untuk lebih banyak anomali yang tragis.